Sampah masih menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia. Tanpa disadari, aktivitas sehari-hari kita sebagai warga negara turut menyumbang jumlah sampah yang terus meningkat. Melalui video ini, kami ingin melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menerapkan konsep zero waste sebagai upaya menjaga lingkungan. Berikut hasil wawancara kami bersama beberapa mahasiswa Telkom University eh, sebagai warga negara atau masyarakat sekitar Telkom University. Oke, halo. Eh, Sebelumnya terima kasih udah ngeluangin waktunya. Aku Agnes Cecilia Pikal dari program studi Data Science. Perkenalkan, nama saya Saryani Zati Kristanio Putri, mahasiswa program studi Data Science dari Telkom University. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan wawancara singkat terkait partisipasi mahasiswa sebagai warga negara dalam mewujudkan zero waste. Sebelum masuk ke pembahasan utama, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama, usia, serta aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih. Halo, kenalin nama saya Raya Ramadhan Fitro, umur saya 20 tahun. Kesibukan sekarang sih lagi padat kuliah sama sibuk di organisasi himpunan di jurusan. Oke, halo, perkenalkan saya Aza, usia saya 20 tahun, dan aktivitas sehari-hari saya sebagai mahasiswa Telkom University, jadi sebagian besar waktunya habis untuk kuliah dan tugas dan organisasi kampus. Oke, sejauh ini, seberapa jauh kamu mengetahui atau memahami konsep zero waste? Wah, cukup tahu dong, lumayan sering dengar. Apalagi isunya tuh lagi rame kan belakangan ini ya di sosmed, soal lingkungan tuh. Biasanya ada di akun kayak Creative Fox atau Volix. Ya. Kalau menurut saya sih simpelnya ya kayak gaya hidup buat gak nyampah, terus nggak cuman soal buang sampah pada tempatnya aja. Jadi kita ini mikir gimana caranya biar sampah itu nggak nggak numpuk dari awal, terus mencegah lah ibaratnya biar nggak numpuk di TPA gitu. Oke, eh, saya cukup tahu tentang zero waste, jadi intinya itu tentang gaya hidup dengan cara mengurangi sampah atau meminimalkan sampah dan menggunakan kembali barang sebisa mungkin. Boleh diceritakan mungkin dari mana pertama kali kamu mengetahui atau mengenal konsep zero waste? Awalnya saya lihat di seliweran di medsos kayak Instagram, TikTok, di Twitter, grup keluarga. Terus karena penasaran baca-baca dikit artikel. Terus karena penasaran, saya baca dikit-dikit artikel sama kadang ngobrolin ke teman-teman kampus dan keluarga juga gitu. Oke, saya pertama kali tahu dari media sosial dan beberapa artikel tentang gaya hidup ramah lingkungan gitu. Oke, apakah menurut kamu konsep zero waste itu penting untuk diterapkan di Indonesia? Wah, itu sih penting banget ya. Lihat aja TPA di Karawang ya. Kadang kadang dia tuh penuh banget tuh kayak kayak Bantar Gebang. Udah itu overload parah. Terus kalau misal nih kita nggak peduli dari sekarang mau dibuang kemana tuh sampah? Masa mau numpuk terus? Sangat penting ya, karena masalah sampah di Indonesia itu cukup besar. Jadi kalau misalkan kita bisa nerapin zero waste, konsep zero waste, jadi kita bisa bantu mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah kamu sudah menerapkan prinsip zero waste? Oke, eh, iya sebisa mungkin. Jadi misalkan saya selalu bawa tas belanja sendiri saat ke Indomaret atau Alfamart gitu. Eh, Lagi nyoba sih. Terus jujur belum bisa 100%. Masih ada bolong-bolongnya. Tapi saya berusaha buat ngurangin sampah sebisa mungkin setiap harinya. Bentuk partisipasi apa aja yang sudah kamu lakukan buat mengurangi sampah ini dalam aktivitas sehari-hari? Yang simpel-simpel aja, kayaknya misal kemana-mana, misal saya mau main bola atau olahraga, jogging, saya kemana-mana bawa tumbler biar gak beli air kemasan plastik itu. Terus yang kedua, misal saya mau belanja sayuran atau beli makanan kayak gitu, saya bawa tas kantong kecil untuk membawa makanannya itu. Jadi kita nggak perlu minta kresek kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih kendala yang kamu hadapi dalam nerapin zero waste ini? Oke, kadang fasilitas pendukungnya tuh kurang. Misalkan di lingkungan kampus ya, tempat sampahnya tuh cenderung masih sedikit dan kebiasaan lama seperti terbiasa pakai plastik, sekali pakai juga agak susah diubah. Wah, paling berasa sih fasilitasnya belum mendukung banget ya. Kadang nih di kosan
udah dipilah nih sampahnya, pas diangkut tukang sampah malah dicampur lagi. Jadi males. Terus kadang barang alternatif yang ramah lingkungan harganya agak lebih mahal dibanding yang biasa. Yang biasanya dulu cuma 30.000, kalau kayak gitu bisa jadi 70.000 kayak gitu. Apa sih langkah yang bisa dilakukan masyarakat menurut kamu yang eh, yang bisa dilakukan masyarakat ini biar lebih aktif menerapkan konsep zero waste ini? Oke, mungkin mulai dari hal kecil ya, seperti membawa botol minuman sendiri seperti tumbler, lalu memilah sampah sesuai jenisnya organik atau anorganik, dan ngedukasi ke teman atau masyarakat sekitar tentang konsep zero waste ini. Mana mahasiswa tuh harusnya jadi contoh sih. Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari kebiasaan di kampus. Misal kurangin jajan yang plastiknya gede, heboh. Terus kalau punya ilmu lebih, misal anak IT atau teknik, coba bikin inovasi yang bisa bantu ngurangin masalah sampah ini. Hmm. Lalu apa sih harapan kamu terhadap masa depan pengelolaan sampah di Indonesia ini? Harapannya Indonesia bisa lebih bersih dari sampah, terus masyarakat juga makin sadar soal lingkungan dan sistem pengelolaan sampahnya berjalan lebih baik. Pengennya sih sistemnya dibenerin, terus pemerintah jadiin tempat daur ulang yang jelas gitu. Jadi kita bisa milah di rumah tuh nggak percuma. Terus kalau perusahaan-perusahaan gede juga harus tanggung jawab dong sama kemasan bekas produk mereka atau limbahnya gitu. Pernah kejadian pas di Karawang, sungai di Karawang tuh tercemar kayak gitu. Nah, si perusahaan tuh cuman diem aja. Giliran udah digertak sama warga, baru dia tanggung jawab. Tapi kan udah terlanjur ya. Oke. Kita sekarang udah nyampe di pertanyaan yang terakhir nih. Eh, apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan? Oke, mungkin pesannya mulai dengan tindakan kecil sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya dan mungkin bisa ikut partisipasi kegiatan bersih-bersih lingkungan. Jadi jika setiap orang ikut atau berperan, lingkungan kita tuh bisa jadi lebih bersih dan nyaman. Oke, sebagai penutup, pesan apa yang mau kamu sampaikan kepada mahasiswa atau masyarakat terkait pentingnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan? Buat teman-teman sih nggak perlu nunggu sempurna dulu gitu buat mulai peduli sama lingkungan. Terus nggak apa-apa belum bisa zero waste total kayak gua gitu kayak tadi. Yang penting mulai aja dulu. Terus kurangin satu plastik sehari aja. Terus kalau dilakuin orang banyak kan dampaknya bakal gede banget buat bumi kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhandiat Mazalfa dengan NIM 1030523050. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok KWN 2 akan melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa Telkom mengenai konsep zero waste. Jadi sebelumnya Mas boleh perkenalkan nggak nama Mas siapa, nomor berapa dan sebagainya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Syauta Barat. Saya ini umurnya 20 tahun dan saya adalah mahasiswa Telkom University. Oke, jadi sebelumnya saya akan bertanya mengenai konsep zero waste. Nah, kalau dari Mas sendiri, tahu nggak sih apa itu zero waste? Zero waste itu yang setahu saya konsep meminimalisir penggunaan sampah, terutama sampah makanannya. Oke, kalau dari Mas sendiri pertama kali mendengar konsep zero waste itu dari mana ya? Kalau saya itu tahunya itu dari media sosial dan juga dari artikel. Oke, kalau menurut Mas sendiri konsep zero waste itu penting nggak sih diterapin di Indonesia? Penting ya, karena Indonesia ini pengelolaan sampahnya itu kurang. Masih kurang ya? Iya. Oke, kalau dari Mas sendiri udah pernah menerapkan prinsip zero waste nggak dalam kehidupan saya? Kalau saya ini pernah ya, saya ini di kehidupan saya ini mengurangi penggunaan sampah plastik. Oke. Contohnya seperti ini, saya menggunakan tumbler yang saya pakai untuk minum. Ya, jadi menghindari kayak botol atau gelas sekali pakai gitu ya? Iya. Kita pakai tumbler. Oke, nah kalau dari Mas sendiri itu ada nggak bentuk partisipasi lain selain menggunakan tumbler? Atau inisiatif lain yang dilakukan untuk mengurangi sampah? Untuk inisiatifnya itu saya lebih ke tidak menggunakan wadah sekali pakai ya untuk dibeli makanan seperti itu. Jadi ngurangin kayak plastik juga kalau kayak Iya. seperti itu. Iya. Oke, nah kalau menurut Mas sendiri apa aja sih kendala dalam kita menerapkan konsep zero waste itu di Indonesia? Menurut saya ya, kendalanya itu lebih ke ini
inisiatif sendiri ya. Jadi inisiatif individu ya, dari Iya. warga-warga Indonesia itu sendiri. Iya. Nah, kalau menurut Mas sendiri, dalam isu yang tadi disebutkan, ada nggak sih langkah yang bisa dilakukan masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan konsep zero waste ini? Lebih ke inisiatif ya, misalnya kayak melakukan namanya reuse itu, Reduce dan recycle gitu ya. iya, lebih dikasih hadiah gitu lah. Oke. Nah, kalau dari Mas sendiri ada nggak harapan terhadap masa depan pengelolaan sampah di Indonesia? Semoga lebih baik ya, soalnya itu di Indonesia itu termasuk yang buruk ya dalam pengelolaan sampah. Oke, dan harapannya semakin lebih baik ya, dan Iya. ada inisiatif dari pemerintah juga. Iya. Oke, terima kasih Mas Awis. Ya. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Jadi saya tadi sudah melakukan interview kepada Mas Faiz Asyuda Barat. Jadi dia memiliki harapan kalau kedepannya pemerintah lebih inisiatif dan masyarakat juga semakin lebih sadar dengan konsep zero waste itu sendiri. Oke, jadi mungkin untuk sesi interview saya dengan Faiz sampai sini saja, dan jika ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradita Wirayuda Amar Musli. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa narasumber pada umumnya telah memahami konsep zero waste sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya, dan penerapannya sangat penting di Indonesia. Meskipun sebagian narasumber sudah mulai berpartisipasi melalui kebiasaan sederhana seperti mengurangi plastik sekali pakai dan memilah sampah, penerapan zero waste masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan rendahnya kebiasaan kolektif. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama antar semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, agar partisipasi warga dalam menjaga lingkungan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih.